Kemudian Coach J juga melakukan riset sendiri. Nah itu terserah Coach Sintayong dan tim kepelatihannya untuk menentukan siapa yang dipanggil. 태국전은 3차전이기 때문에 우리가 1차전, 2차전 가면서 좋은 모습 보여주려고 잘 준비할 것이다. 보시면 됩니다. Utusan PSSI, Hamdan Hamedan, mengatakan bahwa saat ini ada pemain keturunan yang berubah pikiran dan ingin membela timnas Indonesia. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong tampaknya menarik cukup banyak perhatian. Hamdan Hamedan mengatakan bahwa hal ini tak terlepas dari kehadiran Sandy Walsh dan Jordi Amat. Seperti diketahui, Sandy Walsh dan Jordi Amat kini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Keduanya pun diproyeksikan Sintayong untuk menambah kekuatan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 dan Piala Asia 2023 mendatang. Kehadiran Sandy Walsh dan Jordi Amat rupanya menjadi magnet baru untuk 8 pemain keturunan Indonesia lainnya. Hamdan Hamedan menyebut bahwa saat ini ada pemain keturunan yang memberi sinyal PSSI ingin membela timnas Indonesia. Jadi ada yang awalnya tidak mau menjadi mau, kata Hamdan Hamedan dilansir dari kanal YouTube bolasport.com, Minggu, tanggal 11 Desember tahun 2022. Kita lihat timnas Indonesia saat ini semakin kuat. Ketika Jordi dan Sandy dinaturalisasi, banyak pemain yang dulunya ragu kini mengirim sinyal ingin membela timnas Indonesia, imbuhnya. Selain faktor Sandy dan Jordi, Hamdan menyebut ada alasan lain mengapa pemain keturunan mulai tertarik dengan timnas Indonesia. Salah satu yang disebut Hamdan Hamedan adalah keberhasilan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Salah satu alasan yang mereka sampaikan kepada saya adalah keberhasilan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia, kata Hamdan Hamedan. Akan tetapi, Hamdan Hamedan mengatakan PSSI tidak langsung merespon keinginan pemain tersebut. Menurut Hamdan Hamedan, urusan pemilihan pemain untuk timnas Indonesia adalah wewenang Sintayong. Oleh karena itu, Hamdan Hamedan mengatakan hanya pemain yang telah diminta oleh Sintayong yang akan dinaturalisasi. Tapi sekali lagi, semua tergantung keputusan Sintayong, ujar Hamdan Hamedan. Hamdan Hamedan sendiri tidak membocorkan identitas pemain yang dimaksudnya mengirim sinyal ke PSSI. Namun, Hamdan Hamedan memberi sedikit bocoran terkait pemain tersebut. Hamdan menyebut bahwa pemain tersebut memiliki riwayat karir yang cukup mentereng. Pemain yang begitu, mulai tertarik bela timnas Indonesia, punya CV yang luar biasa, ungkap Hamdan. Jadi ini bukan pemain yang biasa, pungkasnya. Hamdan Hamedan mengatakan bahwa ada 180 pesepak bola keturunan Indonesia di luar negeri. Lantas siapa yang akan selanjutnya melakukan proses naturalisasi? Berbicara kepada awak media termasuk bolasport.com, Hamdan Hamedan mempunyai database tersebut. Dahulu, ia mengaku tertarik untuk mendata pesepak bola Indonesia yang mempunyai keturunan dan berkarir di luar negeri. Ia pun bergabung bersama Diaspora Indonesia. Menurut Wikipedia, diaspora Indonesia atau orang Indonesia perantauan adalah orang-orang dengan keturunan Indonesia yang menetap di luar Indonesia. Istilah ini berlaku bagi orang-orang yang lahir di Indonesia dan berdarah Indonesia yang menjadi warga negara tetap atau menetap sementara di negara asing. Dari hasil pengamatannya, ada 180 pesepak bola keturunan Indonesia yang kini berkarir di luar negeri. Saya mempunyai database dan ada sekitar 180 pesepak bola Indonesia yang mungkin tidak berpaspor Indonesia.
Nah dari sana, saya punya gambaran pemain-pemain tersebut ada di mana saja, ucap Hamdan Hamedan. Database itu membuat Hamdan Hamedan berdiskusi dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sebelumnya, Shin Tae-yong juga meriset pesepak bola keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Telat, ex-FC Utrecht susul Jordi Amat CS gabung timnas Indonesia, Shin Tae-yong kunci pemain, Jelik di fullback kiri. Jelang Piala AFF 2023 bergulir, terdapat satu nama pemain naturalisasi yang ditunggu kabar terbarunya untuk memastikan dapat memperkuat timnas Indonesia atau tidak. Sain Patinama menjadi satu nama yang ditunggu proses naturalisasinya karena belum rampung. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan. Pemain berposisi fullback kiri di Viking FK itu disebut sudah mendekat tahap akhir namun tidak bisa diprediksi apakah ia dapat memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF atau tidak. Sekedar informasi, proses naturalisasi Sain Patinama tinggal menunggu surat keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Setelah itu, ia akan menjalani sumpah setia sebagai warga negara Indonesia (WNI). Kita belum bisa pastikan kapan akan disetujui oleh Presiden kemudian ditetapkan, kata Iriawan dilansir dari suara.com, Kamis tanggal 8 Desember tahun 2022. Tapi kemarin untuk proses di DPR sudah, tinggal menunggu persetujuan Presiden. Kita tunggu, jelas mantan Kapolda Metro Jaya itu. Iwan Bule menambahkan, jika ia memprediksi Sain Patinama akan melewatkan Piala AFF 2022 karena tidak cukup waktu. Pasalnya, Piala AFF akan resmi dimulai pada tanggal 20 Desember tahun 2022 dan tentu proses naturalisasi Sain masih memerlukan proses. Memang sepertinya tidak cukup waktu bergabung jadi yang pasti dua pemain yang kita naturalisasi, Jordi dan Sandi, sambungnya. Sain Patinama sendiri merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda yang berposisi sebagai fullback kiri. Pengalamannya di Liga Eropa membuat Shin Tae-yong kepincut untuk membawanya ke Indonesia, sebelum memperkuat Viking FK. Sain Patinama merupakan mantan pemain FC Utrecht di Liga 2 Belanda. Tentunya jika Sain Patinama gagal memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF, Shin Tae-yong akan kembali memasang pemain Jelik 2 Pratama Arhan di posisi fullback kiri seperti di Piala AFF 2020 yang lalu.